Kali ini kita akan membahas beberapa bursa transfer yang akan terjadi di musim panas mendatang ya. Jadi ini adalah kabar-kabar transfer pemain yang akan pindah klub ya, dan juga ketertarikan dari klub yang lainnya. Dan kita awali dengan situasi dari Lucas Moura, di mana masa depan Lucas Moura mulai jadi tanda tanya besar. Mantan winger Tottenham Hotspur itu berpeluang meninggalkan Sao Paulo pada musim panas ini di tengah ketidakpastian soal masa depannya. Sejumlah klub MLS termasuk Los Angeles FC dikabarkan tertarik ya. Selain itu, beberapa klub dari Arab Saudi juga terus memantau situasinya. Menariknya, ada kemungkinan reuni dengan Heung Min Son ya di Amerika Serikat, sebuah skenario yang mulai ramai dibicarakan. Dan kali ini kita buka dari Lucas Moura ya. Kalau kalian lupa dengan sosok Lucas Moura adalah orang yang mencetak gol ketika menghadapi Ajax Amsterdam ya di UCL tahun berapa kala itu ya, 2018 kalau nggak salah ya, gue sampai lupa anjir. Jadi Lucas Moura ini emang gacor banget waktu di Tottenham Hotspur dan juga menjadi tandem ya, atau rekan partner dari Heung Min Son ya. Ini adalah duet maut pada masanya, dan jika memang situasi sekarang di Sao Paulo itu tengah tidak pasti ya, besar kemungkinan sih bisa join di Los Angeles FC atau bermain di Liga MLS ya. Dan jika memang bergabung dengan Los Angeles FC, maka ini akan terjadi reuni dengan mantan rekan setimnya di Tottenham Hotspur, yaitu Heung Min Son gitu kan. Nah, ini duet yang menarik, Lucas Moura dan juga Heung Min Son ya. Ini juga membuktikan bahwa memang daya tarik dari MLS sudah mulai terasa ya. Banyak banget pemain-pemain yang sudah bergabung ke MLS sejak era Lionel Messi ke Inter Miami. Meskipun ya sebelum Messi juga banyak kan yang sudah pernah ke MLS. Salah satunya ya David Beckham sendiri, ada Ibrahimovic, ada Thierry Henry yang membela Red Bull ya, New York Red Bull, dan masih banyak sekali, ada David Villa juga, ada Gonzalo Higuain juga. Dan setelah eranya Lionel Messi, banyak juga nama-nama seperti Heung Min Son, seperti Thomas Muller juga, seperti Inigo Martinez juga. Jadi kan ini memang banyak ya. Ya, apakah nanti musim depan Lucas Moura ikut meramaikan ajang reuni mantan pemain top 5 Liga Eropa yang akan bertanding ya, saling menghadapi di MLS musim depan gitu kan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang rumor Lucas Moura ke Los Angeles FC ini ya? Apakah menurut kalian Lucas Moura sebaiknya memilih MLS atau sebaiknya justru memilih ke tawaran yang datang dari Liga Saudi nih guys? Coba dong drop opini kalian tentang kabar transfer kali ini di kolom komentar. Kabar transfer terbaru, Charlotte FC dikabarkan sedang memantau situasi Raheem Sterling jelang bursa transfer musim panas ya. Winger berusia 31 tahun itu akan berstatus bebas transfer setelah kontraknya di Feyenoord berakhir. Charlotte pun mulai bersiap mencari pengganti, mengingat Wilfried Zaha berpotensi hengkang dalam waktu dekat. Nah, kali ini masih datang dari klub MLS ya, yaitu Charlotte FC. Dan kali ini yang diincar adalah sosok Raheem Sterling yang sekarang sedang bermain di Feyenoord, di mana Raheem Sterling sendiri sudah masanya sudah habis di IPL ya, karena terakhir itu kan dari Chelsea dipinjemin ke Arsenal kalau nggak salah ya, di mana masa prime-nya Sterling ini ya termasuknya di Manchester City juga ya. Dan kali ini tawarannya datang dari Charlotte FC. Dan apakah nanti Raheem Sterling bisa reuni dengan teman-temannya, yaitu Lionel Messi dan kawan-kawan, dan Heung Min Son juga di MLS ya di musim panas nanti. Ini emang beberapa klub dari MLS sendiri sedang gacor-gacornya melirik pemain-pemain dari top 5 Liga Eropa ya. Jadi memang sudah nggak kalah saing dari Liga Saudi juga. Memang karena sekarang euforia MLS itu udah jauh berbeda ya sebelum kedatangan Lionel Messi. Semenjak kedatangan Lionel Messi di MLS,
Tiket pertandingan kebanyakan ludes habis ya, dibeli oleh para supporter, penjualan jersey juga laris manis. Jadi secara ekosistem bisnis MLS sekarang lebih cuan gitu kan. Hak siarnya juga kan lebih tinggi lagi karena memang hak siar MLS ini sudah dibeli sama Apple TV ya. Dimana kan beberapa klub yang tanding juga mendapatkan cuan yang sangat lumayan besar ya dari hak siar pertandingan, sehingga ketika finansial klub itu sudah mulai stabil, sudah money oriented ya, atau orientasinya udah uang gitu kan, maka mereka ini tidak ragu-ragu untuk mengincar nama-nama besar dari top 5 Liga Eropa karena memang budget atau duitnya ada ya kan. Dan kali ini yang diincar adalah Raheem Sterling ya. Meskipun yang diincar itu kan nama-nama pemain top Eropa yang udah usia di atas 30-an ya. Tetapi ya ini masih sangat menarik juga kan untuk ikut meramaikan pagelaran di Liga MLS itu sendiri ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang kabar ketertarikan FC Charlotte FC terhadap Raheem Sterling ini guys? Apakah menurut kalian Raheem Sterling memang sudah waktunya untuk keluar dari top 5 Liga Eropa, atau seharusnya memilih atau menunggu tawaran yang datang dari klub-klub yang masih stay di zona Eropa ya? Kalau menurut kalian gimana guys? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar. Kabar panas dari bursa transfer kali ini, FC Cincinnati dikabarkan siap bersaing dengan sejumlah klub Eropa untuk mendapatkan tanda tangan Julian Brandt ya, setelah kontraknya bersama Borussia Dortmund berakhir musim panas ini. Klub MLS tersebut benar-benar serius memburu gelandang asal Jerman itu dan berambisi memboyongnya secara gratis. Lagi dan lagi kali ini minat datang dari klub MLS. Dan kali ini yang diincar adalah Julian Brandt ya. Julian Brandt dari Borussia Dortmund. Nah, kalian masih ingat gak sama Julian Brandt? Buat kalian yang lupa, Julian Brandt itu pernah FYP ya, pernah viral karena selebrasinya itu yang menirukan gestur dari Trafalgar Law atau karakter anime One Piece ya. Kala itu jadi Julian Brandt ini memang seorang wibu ya yang suka One Piece, karena dilihat dari selebrasinya itu kebanyakan ya pakai gimmick-gimmick gestur dari One Piece, karakter One Piece itu ya. Yang menjadi viral adalah ketika menirukan gaya tangan dari Trafalgar di Waterloo gitu kan. Nah, ini menarik juga karena memang secara usia ya Julian Brandt itu bermain di Borussia Dortmund udah sangat lama banget ya. Sudah benar-benar jadi legend klub lah ibaratnya kan, masih hampir satu angkatan dengan Marco Reus gitu kan. Nah, di satu sisi Marco Reus juga kan sudah hijrah ke MLS ya. Di musim-musim sebelumnya, di 2 musim sebelumnya Marco Reus itu kan sudah melangkah ke MLS, dan kali ini Julian Brandt mendapatkan tawaran yang sama dari FC Cincinnati, di mana FC Cincinnati itu termasuk klub besar ya, klub yang kuat di MLS, karena Lionel Messi saja kalau menghadapi FC Cincinnati itu kewalahan guys. Itu benar-benar agak keteteran gitu kan, karena memang sistem permainan dari FC Cincinnati itu ya bagus, apalagi dia adalah klub yang stay di papan atas ya di klasemen MLS itu sendiri. Jadi kalau memang bisa mendapatkan atau bisa mendatangkan Julian Brandt dari Borussia Dortmund, ya kekuatan Cincinnati musim depan makin ganas lagi sih guys. Karena memang kualitas liga itu nggak bohong ya. Ketika Heung-min Son itu keluar dari Tottenham Hotspur karena dianggap sudah tidak bisa kompetitif lagi di IPL. Ketika main di MLS ya gacor banget karena memang kesenjangan kualitas ya. Bahkan pernah pencapaian terbaik sampai sekarang itu kan 4 assist dalam satu pertandingan yang ditorehkan oleh Heung-min Son gitu kan. Ini membuktikan bahwa kualitas ex pemain top 5 Liga Eropa yang bermain di MLS itu yang gak kaleng-kaleng ya. Dan kali ini Julian Brandt, apakah nanti performa Julian Brandt yang apik di Borussia Dortmund itu bisa ditularkan kepada FC Cincinnati ya ketika dia harus bermain di Liga Amerika gitu kan. Ya gue sih excited banget untuk kabar kali ini karena 3 nama yang sudah kita sebutkan itu kan akan bermain di MLS ya karena mendapatkan incaran dari klubnya kan. Nah,
jika memang 3 nama ini musim depan akan tampil di MLS, jadi nanti Lionel Messi itu akan keteteran ya, karena memang yang dilawan adalah mantan-mantan pemain top 5 Liga Eropa, tetapi dari liganya sendiri ya jadi makin seru. Atmosfernya jadi makin dapat lagi ya kan. Sehingga ini mungkin kejayaan MLS ini bisa menyalip Liga Saudi sendiri ya guys ya, karena memang menarik minat dari pemain-pemain Eropa gitu kan. Apalagi S3 Marketing FC Cincinnati itu melihat celah dari nilai kontrak, yaitu mereka berharap bisa mendatangkan Julian Brandt secara gratis karena memang kontraknya dengan Borussia Dortmund itu habis dan gak diperpanjang ya. Jadi statusnya adalah free agent ya, atau free transfer gitu kan. Ini emang bener-bener berkah banget ya dari FC Cincinnati kalau sampai bisa mendapatkan Julian Brandt. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys tentang rumor transfer Julian Brandt yang diminati oleh FC Cincinnati lagi? Apakah kalian excited atau menurut kalian Julian Brandt ini masih layak untuk bermain di Liga Eropa gitu kan, misalnya ke Serie A atau ke Eredivisie gitu kan? Coba dong drop opini kalian tentang transfer Julian Brandt di kolom komentar. Bayern Munchen menunjukkan minat serius untuk merekrut bintang Aston Villa yaitu Morgan Rogers jelang bursa transfer musim panas. Pemain berusia 23 tahun itu dikabarkan terbuka untuk pindah, bahkan bisa saja lebih memilih Bayern dibandingkan bertahan di Premier League bersama klub lainnya. Villa disebut akan memasang harga sekitar 100 juta untuk Rodgers yang tampil impresif musim ini dengan 11 gol dan 9 assist ya. Selain Bayern, Manchester United dan Chelsea juga ikut memantau situasinya. Saga transfer ini berpotensi jadi salah satu yang paling panas musim panas nanti. Nah, kali ini ada minat dari raksasa Jerman ya, yang OTW quadruple bersama Pak Vincent yaitu Bayern Munchen, di mana kali ini mereka melirik talenta dari Aston Villa yaitu Morgan Rogers, di mana bukan kaleng-kaleng tim scoutingnya Bayern Munchen itu gak pernah gagal dalam memilih talenta ya, karena Morgan sendiri berusia 23 tahun dan penampilannya bersama Aston Villa di musim ini sangat impresif ya. Untuk pemain usia 23, dia sudah mencatatkan 11 gol dan juga 9 assist, yaitu kalau dihitung total 20 kontribusi gol ya. Ini sangat, untuk pemain muda ya sangat oke lah ya. Apalagi kalau nanti dipoles oleh manajemen atau coaching staffnya Bayern Munchen yang makin gacor lagi anjir. Michael Olise aja yang karirnya itu terombang-ambing ya, dari akademi Chelsea ke Reading ke Crystal Palace gitu kan, bisa menjadi sosok pemain monster ketika bermain untuk Bayern Munchen nih. Apalagi sekarang ini Morgan Rogers ya, yang sebelum ke Bayern aja udah gacor, apalagi nanti ke Bayern. Makanya melihat potensi transfer tersebut dari sisi sang pemain, dia ya pasti memprioritaskan ke Bayern meskipun ada tawaran dari MU, dari Chelsea, tetapi dia tetap kekeh pengennya Bayern. Dan gak nanggung-nanggung manajemen Aston Villa itu memanfaatkan peluang untuk transfer kali ini. Mereka mematok harga di 100 juta euro. Ini harga awal ya, harga awal negosiasi, dan bisa sangat mungkin harganya bisa bertambah ya, lebih dari 100 juta. Nah, kalau untuk pemain yang dibanderol dengan harga 100 juta euro itu memang udah world class ya, udah top dunia gitu kan, udah elit. Ini udah pemain elit, ini bukan transfer ecek-ecek. Makanya sesuai dengan narasinya, transfer ini akan menjadi transfer musim panas yang paling panas, yang terpanas, paling panas gitu kan, untuk Morgan Rogers ke Bayern Munchen ya. Nah, tapi kalau menurut kalian gimana nih guys, minat Bayern Munchen terhadap Morgan Rogers dari Aston Villa? Kalau menurut gue mah ya, ini jangan sampai gegabah ya Aston Villa ya. Karena Aston Villa itu kan di bawah pelatih Unai Emery itu sedang OTW memenangkan trofi Europa League ya, sehingga akan mendapatkan cuan yang besar juga. Apa nggak sayang melepas talenta muda berusia 23 tahun ke klub lain demi cuan 100 juta euro? Atau memang ini bagian dari bisnis klubnya saja? Ya
untuk pemain sekelas Morgan Roger ya bisa dicari lagi lah ke akademi atau menjadi PR untuk talent scouting dari Aston Villa sendiri untuk mencari sosok penggantinya, karena lagi dan lagi sekarang sepak bola itu sudah money oriented ya, atau berorientasi pada uang. Jadi kalau bisa dapetin cuan besar dari transfer pemainnya, kenapa enggak gitu kan? Jadi nggak ragu-ragu buat ngelepas pemainnya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang kabar berita transfer kali ini? Ini benar-benar excited karena sudah ngomongin klubnya Pak Vincent ya. Ya semoga saja Bayern Munchen itu berarti ini adalah awal dominasi Pak Vincent bersama Bayern Munchen ya. Karena di musim-musim yang akan datang ini udah pasti makin gacor nih. Bahkan ditinggal sama Harry Kane juga karena usia, ya tetap makin gacor karena pemain yang dicari itu bukan kaleng-kaleng guys. So gimana pendapat kalian tentang transfer kali ini? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar.